Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Resolusi Jihad dan Ikrar Santri. Lapor, pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, Ikrar Janji, Ikrar Santri, resolusinya siap dilaksanakan. Lanjutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan umum supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar: 1. Sebagai santri NKRI, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri NKRI, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri NKRI, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Sebagai santri NKRI, berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan. 5. Sebagai santri NKRI, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan mengerongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nadatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul-Konsul Perhimpunan Nadatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya akan umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam.
mengingat bahwa oleh pihak Belanda, NTCA dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan syarat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Nadatul Ulama. Pembacaan selesai. Siap. Laksanakan. Kembali Tuan. Disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai. Untuk melet istilahnya tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadun abduhu wa nabiyyu ba'da. Pertama, kami menyampaikan salam permohonan maaf Bapak Wali Kota karena dalam waktu bersamaan beliau ada agenda yang tidak bisa diwakilkan. Oleh sebab itu, beliau menugaskan kepada kami untuk mengakhiri acara ini sekaligus membaca sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai, yang kami hormati Bapak Anggota Forkombinda Kota Dumai, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Kepala Kantor Kemenak Dumai, yang kami hormati Ketua DPH Lam R. Mui, Kadin, DPC GP Ansor, Jatman Kota Dumai, Basnas, Basma, LAZ MHC, Ketua NU, Muhammadiyah, Ketua FKPP Kota Dumai. Yang kami hormati Ketua Apkasindo Kota Dumai, pimpinan perbankan, perguruan tinggi, para kiai, pimpinan pondok pesantren se-Kota Dumai, pimpinan madrasah, sanawiyah dan aliyah, ustadz, ustazah, para santri, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia dan berkahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam upacara peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kota Dumai tahun 2023. Selawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga dengan perbanyak selawat kepada beliau kelak di kemudian hari kita semua memperoleh secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya akan menyampaikan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023 sebagai berikut. Penetapan 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa berkewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November tahun 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Sehingga sejak ditetapnya pada tahun 2015, setiap tahunnya selalu rutin menjalankan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda-beda. Untuk tahun 2023 ini, peringatan Hari Santri mengangkat tema Jihad Santri Jayakan Negeri, yang memiliki makna mendalam dari kata jihad dalam Islam bukan sebatas pertempuran fisik, melainkan perjuangan secara keseluruhan yang mencakup perjuangan untuk menguatkan iman, memperdalam ilmu, dan memperbaikinya. Kewajiban memahami ajaran agama dengan baik, melainkan juga dapat bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai agama sebagai landasan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Sebab dalam hal ini, santri harus bisa menjadi contoh yang baik dalam masyarakat, serta dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, toleransi, dan persaudaraan. Akan merenungkan bagaimana pilar santri dalam bidang keagamaan dan keilmuan dapat menjadi motor penggerak kemajuan bangsa. Selanjutnya, kita juga harus mengingat betapa besar para peran santri dalam sejarah perjuangan bangsa ini. Mereka terlibat dalam berbagai peristiwa yang sangat penting yang memberikan kemerdekaan. Santri ini bukan milik santri semata, tapi milik kita semua, milik semua komponen bangsa yang mencintai tanah air. Karena itu, saya mengajak semua masyarakat Indonesia, apapun latar belakangnya, untuk turut serta ikut merayakan Hari Santri. Merayakan dengan cara napak tilas perjuangan santri menjaga martabat kemanusiaan untuk Indonesia. Juga harus siap berkontribusi untuk masyarakat dan amalkan semangat jihad santri dalam kehidupan sehari-hari. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas yang kami hormati, demikianlah sambutan ringkas ini. Selamat Hari Santri Nasional. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan Islam di Kota Idaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.